Hai adik-adik, di video singkat ini Lausu ingin membagikan caranya untuk kita menghafal firman Tuhan. Kadang kalau ketika kita melihat firman Tuhan yang akan kita hafal ataupun uh, yang banyak hal yang harus kita hafalkan, kita kadang merasa waduh ini besar sekali ya, banyak sekali yang harus saya hafalkan. Tapi sama seperti ketika kita menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, kita perlu melihat bahwa masalah yang besar itu harus kita pecahkan di dalam menjadi masalah-masalah yang kecil dan kita selesaikan satu persatu. Jadi seperti ketika kita membuat puzzle, kita lihat wah ini gambarnya ini sangat besar dan potongan puzzle-nya sangat banyak. Kita harus selesaikan satu persatu. Ya, jadi tidak apa-apa teman adik-adik, selama kita melakukannya step by step, kita harusnya bisa menyelesaikannya satu persatu dengan pertolongan Tuhan. Ya, jadi ini adalah cuma video singkat ya untuk bisa kita pakai bagaimana kita untuk menghafal firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita menghafal ayat firman Tuhan di 2 Timotius ayat pasal 3 ayat 16 dan 17 ya. Jadi kita akan tidak tahu pertama apa sih yang mau kita hafalkan, kita nggak tahu. Jadi mungkin ini sebagai saran Lause, jadi kita menyatakan pertanyaan-pertanyaan kemudian kita jawab. Jadi sehingga kita melakukannya step by step dan kita bisa menghafalkannya. Nah, pertama kita tidak tahu kan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, yang kalau kita ingat kata kunci di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini berbicara tentang firman Tuhan. Nah, dikatakan segala tulisan. Apa? Segala tulisan. Kita mulai ya. Nah, ini segala tulisan. Oke, apa kan kita berkata? Apa tuh? Segala tulisan. Lalu, segala tulisan yang kayak gimana? Yang diilhamkan Allah. Ya, yang diilhamkan Allah. Segala tulisan apa? Bukan semua tulisan, tapi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kemudian lalu segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat nggak? Nah, kita bisa menjawab, memang bermanfaat. Ya, memang bermanfaat. Ada manfaatnya. Memang bermanfaat. Nah, manfaatnya apa? Kita ada 4 manfaatnya. Yang pertama adalah untuk mengajar. Ya, untuk mengajar firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Oke, mengajar kita untuk kita tahu yang benar, ya, untuk kita tahu yang benar. Nah, kita menerima informasi, kita tahu yang benar. Kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Nah, setelah kita tahu yang benar, nah, kita akan juga tahu juga, wah, saya salah di mana ya dalam hidup saya ini, di dalam perbuatan saya, perkataan saya, ataupun di dalam pikiran saya salah di mana. Nah, itu firman Tuhan akan menyatakan kesalahan kita. Nah, kemudian setelah menyatakan kesalahan apa? Adalah untuk memperbaiki kelakuannya. Jadi bukan hanya kita tahu kesalahan, kita juga untuk memperbaiki kelakuan, dan kemudian juga yang terakhir adalah dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini tujuan dari firman Tuhan ditulis ya. Tulisan itu bukan sembarang tulisan, tapi adalah tulisan yang diilhamkan Allah dan ada manfaatnya. Manfaatnya ada 4, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kemudian yang ayat 17 dikatakan adalah seperti ini. Jadi setelah kita tahu ayat 16, kita bisa masuk ke dalam transisi ya. Ayat 17 dikatakan adalah dengan demikian ya. Jadi ini sambungan dari dengan demikian ini adalah penyambung dari ayat 16 dan 17. Dengan demikian gimana? Tiap-tiap manusia. Nah, tiap-tiap manusia ya. Tiap-tiap manusia apakah semua orang? Tiap-tiap manusia bukan. Jadi ini adalah tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Jadi yang
punyanya Tuhan itu, yang orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah milik Tuhan, dia harus punya firman Tuhan. Ya, kepunyaan Allah. Lalu ngapain? Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah untuk apa? Diperlengkapi. Oke, dilengkapi ya dengan firman Tuhan. Dilengkapi dengan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi kita perlu firman Tuhan untuk kita pertama-tama adalah untuk kita terlebih dahulu, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Dan kemudian dengan demikian kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ini yang bisa Lausius sharingkan. Jadi ingat ya, ayat hafalan kadang itu kelihatan panjang, jangan khawatir. Kita break satu persatu dan kita bisa melihat progression dari satu step ke satu step yang lain dengan menanyakan, membuat pertanyaan dan kita jawab, dan dengan demikian kita menyambung satu persatu dan kita harusnya bisa menyelesaikan ayat hafalan itu dengan baik. Dan semoga ayat hafalan ini ya, pelajaran ini bukan hanya untuk mengisi pikiran kita, tetapi adalah bagaimana seorang muda menjaga kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Aku menyimpan firman Tuhan dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau, terhadap Tuhan. Ya, jadi adik-adik belajar baik-baik, jangan takut dengan masalah besar. Dengan pertolongan Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, terima kasih. Silakan dicoba adik-adik dan semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan berkati.